Do not, future attacks would be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Ya, teman-teman saudara yang terkasih, Shalom. Saya ucapkan terima kasih atas telah menonton di channel ini. Kembali lagi bersama saya Leader Gule. Saat ini kita akan membahas ya tentang media yang akhir-akhir ini memberitakan, yang menginformasikan tentang bagaimana perang di dunia ini, secara khusus di Israel ya dengan Iran. Dan saat ini yang kita lihat ya, Presiden Trump ya ikut bagian membela Israel, dan begitu banyak juga negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang membela Iran ataupun negara sebaliknya. Namun dalam bagian ini kita mau melihat ya Israel ini ya, bangsa Israel ini menurut Alkitab ya, karena di dalam Alkitab Israel ini sangat dibela oleh Tuhan ya. Karena kenapa? Ya, di sini Tuhan akan tetap membela dan melindungi Israel. Oleh karena Israel adalah umat pilihan Allah ya. Di situ Allah ingin Israel menjadi bangsa teladan ya. Karena kenapa? Dalam Alkitab dijelaskan ya, di Ulangan pasal 28 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan bahwa Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi umat perjanjiannya sepanjang mereka mau mematuhi perintah-perintahnya. Ya. Tetapi di sini kita bukan membahas bagaimana perangnya, ya, bagaimana politiknya, ya. Saya mau mengajak kita di sini, ya, baik kita yang ada di Indonesia ini maupun yang ada di luar negeri, ya, banyak kita mendoakan kedamaian antara kedua bangsa ini. Ya, karena kenapa? Teman-teman juga mungkin melihat, Bapak Ibu juga melihat, menyaksikan di media-media informasi maupun di postingan atau
konten video yang diposting di media sosial lainnya, ya banyak yang memihak sana sini, banyak yang menjelek-jelekan sana sini, ya antara kedua bangsa negara yang sedang konflik ini. Mari kita melihat ya bahwa indahnya kedamaian, indahnya uh, selesainya perang ini antara kedua belah pihak ini. Maka yang terbaik yang kita lakukan adalah mari kita mendoakan mereka, bukan uh, saling menyalahkan mereka. Karena ketika kita melihat, ya teman-teman bisa menyaksikan di media-media yang lainnya, ya banyak yang mengatakan, ya matilah kau Israel, matilah kau Iran, ya hancurlah kau negara ini, negara itu dan lain sebagainya. Artinya saling mengutuk, ya yang ada di benak dan di pikiran masing-masing, ya yang banyak yang saya lihat. Tetapi mari saudara yang terkasih, kita mendoakan, kita memberkati, ya supaya bangsa yang sedang konflik ini terus ditolong oleh Tuhan, terus dipulihkan oleh Tuhan, baik itu secara ekonomi, juga secara krisisnya dunia oleh karena peperangan yang telah terjadi, yang sedang terjadi. Maka kita doakan, ya oleh karena orang Israel ini atau bangsa Israel ini dalam sejarahnya, dalam Alkitab juga ya, pernah diperingatkan supaya taat kepada Tuhan, ya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Begitu juga sebaliknya, bangsa Iran juga dalam sejarah perkembangannya, ya mungkin telah ditegur oleh Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita yang ada di Indonesia ini, ya, jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan polemik-polemik sedang berkembang, ya. Sehingga dalam benak maupun dalam pikiran kita, pola pikir kita hanya ingin mengutuki negara yang satu, tetapi tidak melihat negara yang lainnya. Maka kepedulian kita, hidup kita, ya harusnya menaruh kasih, harusnya kita berdoa untuk mereka. Ya, ya seperti firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan yang mengatasi segala langit dan bumi segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga mengasihi mereka dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa sampai sekarang ini. Ya, apa artinya teman-teman saudara terkasih? Ya, kalau kita mengasihi mereka, kalau kita mengasihi dunia yang sedang tersakiti oleh karena peperangan, mereka orang tua, anak-anak menangisi, ya, keadaan yang sedang mereka alami, keadaan yang mereka sedang derita. Bukankah kita memiliki hati nurani yang mengasihi mereka, yang mengasihani keadaan mereka? Maka perlu kita mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, yang tidak hanya melihat ya satu negara saja, tetapi mau melihat keadaan kedua bangsa atau negara yang sedang berperang ini. Artinya mari kita doakan, kita prihatin atas keadaan kedua negara ini. Kiranya Tuhan memberkati Timur Tengah, Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Amerika, Tuhan juga memberkati bangsa Iran, dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.